Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarul Maulana, mahasiswa Pancasakti University, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknik Informatika semester 3 kelas malam. Di sini saya akan membuat proyek ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia mengenai tema bekerja keras dan bekerja cerdas. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang kerja keras dan kerja cerdas. Pada suatu hari, ada dua pemuda yang mempunyai impian untuk sukses. Lalu, kesempatan itu datang dari kepala desa untuk memberikan pekerjaan kepada dua orang pemuda tersebut yang masih nganggur, yaitu pekerjaan untuk membawa air dari sungai ke penampungan yang ada di tengah desa tersebut. Keduanya masing-masing membawa ember dan pergi menuju sungai yang berada di ujung desa tersebut. Tapi jaraknya kurang lebih sekitar 15 km dari penampungan air. Dari pagi sampai malam kedua pemuda tersebut berhasil mengisi penampungan air hingga penuh. Kemudian kepala desa menggaji kepada mereka masing-masing berdasarkan jumlah ember air yang mereka bawa. Wow, Jaki dan Diki senang sekali. Ini membuktikan impian mereka akan segera berhasil. Mereka sulit percaya jika bisa mendapatkan rezeki. Mereka bekerja lebih keras lagi agar bisa mendapatkan air lebih banyak lagi. Namun, Jaki mulai merasakan ketidaknyamanan. Ia tidak yakin pekerjaan ini bakal membuat impiannya terwujud. Punggungnya nyeri dan kedua telapak tangannya terlihat lecet-lecet. Sekian hari merasa takut saat harus pergi bekerja. Ia pun mulai berpikir keras mencari akal gimana caranya membawa air dari sungai ke desanya. Akhirnya Jaki mendapatkan ide. Diki, saya punya rencana. Daripada kita membawa air menggunakan ember terus setiap hari, kenapa kita nggak sekalian aja membuat sebuah saluran pipa dari sungai ke desa kita? Saluran pipa, ide dari mana pun itu, kata si Diki. Kita udah dapatkan kerjaan yang bagus, Jaki. Saya bisa membawakan ember 100 dalam sehari. Saya akan jadi orang kaya. Setiap minggu saya akan membeli pakaian baru. Pada akhir bulan saya membeli seekor kambing. Dan pada akhir tahun saya bisa membangun sebuah gubuk baru. Nggak ada pekerjaan yang sebagus ini. Kita akan punya hidup yang layak. Jadi buang jauh-jauh ide tersebut. Tapi Jaki di satu sisi tidak putus asa. Ia akhirnya memutuskan untuk bekerja paruh waktu. Ia tetap bekerja, membawa ember-ember air separuh waktunya, serta di akhir pekan dia luangkan waktu untuk membangun saluran pipa. Hal itu tidak mudah. Penghasilannya otomatis menurun dan dibutuhkan waktu 3-4 tahun sebelum saluran pipanya bisa menghasilkan sesuatu yang berarti. Diki dan orang-orang desa mulai mengejek Jaki. Ia memandang dia manusia bodoh, gila karena idenya. Sementara Diki terus memanfaatkan baju barunya setiap saat. Yang berhasil ia beli kambing, gubuk yang banyak. Diki bisa makan mewah, orang-orang desa menyebutnya Tuan Diki. Jaki terus saja menggali saluran pipanya. Pada tahun-tahun pertama, memang belum bisa mewujudkan impiannya. Kerjanya memang sangat berat, bahkan lebih berat daripada Diki. Kenapa Jaki harus bekerja di malam hari? Tapi Jaki selalu mengingatkan pada dirinya sendiri bahwa impiannya dibangun berdasarkan pada perjuangan yang dilakukan hari ini. Dari tahun ke tahun, meter demi meter, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit.
Dan 1 meter kemudian jadi 10 meter, kemudian 1 kilometer, dan seterusnya. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Demikian ia harus terus semangat menyemangati dirinya sendiri. Sepulang bekerja, ia merasa lelah, fokus pada hasilnya. Kata-kata itu terus menyemangati dirinya dalam hati setiap hari. Sementara Diki terus tertawa melihat Jaki. Ayo fokus pada hasilnya. Tahun ketiga, saluran pipanya sudah setengah jadi. Saat pada istirahat, Jaki melihat dari jauh Diki terus saja mengangkut ember-ember. Bahu Diki tampak semakin lama semakin membungkuk. Dia merasa menyeringai kesakitan. Langkahnya semakin lambat akibat bekerja kerasnya yang ia lakukan setiap hari. Akhirnya saat bagi Zaki itu tiba. Saluran pipanya sudah rampung. Orang-orang desa berkumpul. Saat air mulai mengalir dari saluran pipanya menuju ke penampungan air di desa. Sekarang desa ini sudah bisa mendapatkan pasokan air bersih secara tetap. Jaki sudah tak perlu membawakan ember. Artinya air akan terus mengalir, baik dia sedang tidur maupun bersantai. Air itu terus mengalir di akhir pekan ketika ia asik bermain. Semakin banyak air mengalir di desa itu, semakin banyak pula uang yang Jaki dapat. Apa moral dari cerita ini? Bekerja keraslah dengan cara yang cerdas, Helmi Yahya. Jadi bekerja keras dan bekerja cerdas itu bukan saingan, tapi sandingan. Ketika kamu bekerja keras lalu disandingkan dengan cara bekerja cerdas, maka kamu akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Oke? Bila saya kurang sopan, mohon dimaafkan. Bila saya kurang ajar, mohon diajarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.